Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan Alfionita. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Batauga, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek konseling untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 dengan melampirkan bukti formulir pendaftaran dan SKBS yang sudah dicetak sebagai syarat untuk mengikuti ujian kinerja. Saat ini saya akan melaksanakan kegiatan konseling individu menggunakan konseling realitas teknik WDEP untuk mengatasi permasalahan prokrastinasi akademik siswa. Nah, berikut proses konseling yang akan saya laksanakan. Selamat menyaksikan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mana masuk, Lesti? Naik sama dulu ke situ. Tutup pintunya ya. Ibu senang sekali bertemu Resti hari ini, dan terima kasih Resti sudah mau bersedia hadir untuk melakukan konseling. Bagaimana kabar Resti hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Alhamdulillah. Apakah Nak Resti sudah pernah ke ruang BK sebelumnya atau mungkin pernah melakukan kegiatan konseling? Belum pernah, Bu. Karena selama ini saya belum pernah bermasalah. Baik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa proses yang kita laksanakan saat ini adalah proses konseling namanya, yang dimana ada interaksi antara konselor, ya, Ibu sebagai guru BK, sebagai konselor, dan Naresti sebagai konselingnya, untuk membantu Naresti untuk mengembangkan potensi yang dimiliki serta memecahkan atau mencari solusi atas permasalahan yang Naresti alami. Ya, baik. Konseling itu juga bisa dilakukan secara langsung. Saat ini secara langsung namanya, ya, face to face, dan bisa dilakukan secara tidak langsung, mungkin bisa melalui via chat ataupun SMS. Mungkin saat itu keadaannya memang Resti ingin curhat secara langsung, tapi Ibu tidak berkenan ada di sekolah. Bisa seperti itu, bisa secara tidak langsung, ya. Jadi sejauh ini yang Ibu jelaskan, Resti sudah paham? Iya, saya sudah paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, baik. Sebelum kita lanjut ke kegiatan kita selanjutnya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, ya. Akhir-akhir ini Ibu perhatikan raut wajahnya Resti sering kelihatan murung. Memangnya ada masalah apa, ya? Jadi begini, Bu. Saya ingin menceritakan sesuatu ke Ibu, tapi saya takut masalah saya akan diketahui oleh banyak orang. Baik, jadi begini ya, Nak Resti. Dalam proses konseling itu ada namanya asas-asas, ya. Ada namanya asas-asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan, ya. Jadi Nak Resti tidak perlu khawatir untuk mengungkapkan berbagai permasalahan yang Nak Resti alami karena akan dijamin kerahasiaannya. Jadi hanya antara Ibu sebagai konselor dan Resti sebagai konselingnya yang tahu permasalahan itu, ya.
Kemudian ada lagi asas kesukarelaan dan keterbukaan, yang dimana tadi Resti sudah sukarela kan datang ke ruangannya ibu guru, kemudian untuk berusaha terbuka mengungkapkan berbagai permasalahan yang Resti alami. Ya, kemudian dalam konseling juga ada teknik maupun kode etik yang harus ibu sebagai konselor harus dilaksanakan. Ya, oke. Jadi Resti tidak perlu cemas ataupun khawatir masalah yang diceritakan diketahui oleh orang lain maupun teman Resti. Syukurlah kalau begitu Bu. Mudah-mudahan masalah yang saya alami cepat teratasi. Baik, semoga masalah Resti cepat teratasi ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan lagi bahwa proses konseling ini ada 3 tahapan, yang dimana yaitu tahap pendahuluan yang sebagaimana berlangsung saat ini, kemudian tahap inti, tahap mengeksplorasi masalah Resti dan juga mencari solusi bersama. Kemudian yang terakhir yaitu tahap pengakhiran ataupun penutup, di mana mungkin Resti bisa menyampaikan kesan ataupun perasaannya setelah melakukan konseling dan juga bisa menarik kesimpulan. Dalam 3 tahapan tersebut kita akan lakukan dengan durasi waktu selama 40 menit. Apakah Resti setuju dengan waktu tersebut? Setuju Bu. Baik, selanjutnya apakah Resti sudah siap untuk ke tahap selanjutnya? Insya Allah saya sudah siap Bu. Oke. Oke, baik, kalau begitu Ibu ingin mendengarkan dulu penjelasan dari Resti. Apa sih yang membuat Resti selama ini kayaknya suka murung atau ada perasaan yang tidak enak? Begini Bu, di kelas 9 saya merasa sedih karena nilai-nilai di mata pelajaran saya menurun Bu. Padahal kelas 8 saya termasuk peringkat 3 di kelas. Karena hal itu membuat orang tua saya kecewa pada saya. Oh iya, baik. Jadi Resti merasa sedih ya saat ini karena nilai-nilai pada mata pelajaran tertentu sangat rendah ya, khususnya di kelas 9. Padahal Resti tadi jelaskan di kelas 8 itu bisa masuk peringkat 3 besar ya di kelas. Bisakah Resti menceritakan lebih lanjut, lebih detailnya seperti apa sih? Kok bisa itu terjadi? Di kelas 9 sekarang saya merasa sering sekali menunda-nunda tugas Bu. Saya lebih senang menyiapkan hal lain dibanding mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru saya. Dan saat waktu pengumpulan tugas, ternyata saya tidak mampu untuk menyelesaikan semuanya. Dan itu juga berpengaruh pada nilai saya di kelas 9 saat ini Bu. Oh iya. Jadi seperti itu ya. Bisakah Resti menceritakan lebih lanjut lagi? Apa sih yang membuat Resti menunda-nunda mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? Mungkin yang pertama, saya terlalu mengandalkan teman saya Bu. Karena saya berpikir saya tidak perlu capek-capek untuk mengerjakan tugas karena ada teman saya yang bisa diandalkan. Yang kedua, saya tidak bisa memilah mana yang perlu dikerjakan. Dan yang ketiga, saya terlalu menganggap remeh tugas yang diberikan oleh guru saya. Oke, baik. Tadi Resti juga sudah menjelaskan bahwa ada 3 ya yang menurut Resti adalah suatu penyebab dari Resti menunda-nunda untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Sejauh ini Ibu pahami keresahan Resti dan kesedihan Resti yang Resti alami. Tapi sebelumnya guru ingin tahu apakah ada keinginan dari Resti untuk keluar dari masalah yang saat ini Resti alami. Saya ingin sekali menyelesaikan tugas tanpa harus menunda-nunda Bu, dan dapat meraih kembali peringkat di kelas saya. Akan tetapi saya merasa tidak mampu lagi Bu. Oke, tadi Resti sudah menceritakan kepada Ibu bahwa Resti merasa sudah tidak mampu lagi ya. Tetapi ada hal yang membuat Ibu senang mendengarnya, karena Resti mau berusaha untuk
mengerjakan tiap tugas yang diberikan oleh gurunya dan berusaha keluar dari permasalahan yang Resti alami saat ini. Iya Bu. Oke, baik. Sekarang usaha apa yang telah Resti lakukan sejauh ini untuk keluar dari permasalahan Resti? Yang pertama, setiap saya ingin tidur atau bangun tidur, saya selalu mengucapkan kata-kata motivasi untuk diri saya sendiri, yaitu saya ingin menjadi anak yang sukses. Tapi dengan mengucapkan hal tersebut tidak membuat saya keluar dari masalah saya. Baik, jadi ternyata sejauh ini hanya sebatas niat ya. Apakah sudah pernah mencobanya? Belum pernah Bu. Oh, jadi belum pernah ya, belum pernah dicoba. Ibu pahami keresahan dan kegelisahan yang Resti alami sampai saat ini. Kemudian sejauh ini apa yang Resti lakukan untuk meredakan rasa pikirannya itu? Sudahlah, aku lakukan ini saja supaya lupa dengan tugas-tugas itu. Bagaimana? Apa yang dilakukan? Awalnya yang saya lakukan untuk membuat pikiran saya reda yaitu bermain handphone saya yang penuh Bu. Tapi ternyata itu membuat saya merasa tidak tenang, terus merasa khawatir, berpengaruh pada nilai-nilai saya di kelas. Oke, jadi Resti tetap ya merasa sepenuhnya tidak nyaman walaupun sudah berusaha mengalihkan pikiran-pikiran kita untuk mengerjakan tugas itu dengan bermain handphone seharian. Betul begitu, Nak? Betul Bu. Oke, baik. Ibu sejauh ini memahami bagaimana keresahan yang masih Resti alami ya. Lalu apakah dengan bermain handphone seharian itu bisa mengalihkan pemikiran Resti tentang tugas, bisa menjadi lebih reda begitu? Tidak sama sekali Bu. Baik, kalau begitu sebelumnya ibu ini menanyakan ya, menurut Resti bagaimana dampak ya yang Resti akan rasakan apabila terus menunda-nunda untuk mengerjakan tugas yang diberikan? Mungkin jika saya terus-menerus menunda tugas yang diberikan oleh guru saya semakin tidak tenang. Pikiran saya menjadi tidak fokus ke pembelajaran dan tugas saya menumpuk dan saya sulit untuk segera menyelesaikannya. Nah, sekarang tentu Resti sudah sangat paham ya tentang dampak yang akan Resti hadapi ketika terus menunda-nunda untuk mengerjakan tugas ya. Baik, di sini coba sekarang kita rencanakan langkah efektif apa yang kira-kira mungkin bisa menjadi solusi kamu keluar dari permasalahan menunda mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru ya. Jadi di sini ada LKPD tentang rencana aksi. Di sini ada 5 kolom. Jadi kamu berpikir sekreatif mungkin, seberani mungkin ya, menuangkan ide-ide rencana kamu yang akan dilakukan ya, yang akan kamu lakukan ini untuk keluar dari permasalahan kamu. Oke, Nak, ini silakan diisi di kolom yang sudah disediakan ya. Baik Bu. Ya, silakan diisi. Apa saja kira-kira ya rencana yang akan kamu lakukan? Jadi di situ Resti jangan berpatokan hanya 5 saja ya. Jadi kalau umpamanya ada lebih dari 5 yang kamu pikirkan hal yang kamu ingin lakukan, kamu tulis saja di situ. Baik Bu. Oke.
Resti sudah menuliskan rencana aksinya ya, 5 poin rencana aksi sudah terisi. Oke. Baik, terima kasih Resti sudah mengisi lembar RKPD-nya dengan sangat bagus ya, mengisi 5 poin, semua kelimanya terisi. Yang dimana yang pertama yang ingin dilakukan oleh Nak Resti yaitu memotivasi diri apa ini? Dengan mengucapkan saya ingin menjadi anak yang sukses ya. Oke. Ini sudah dipikirkan dengan baik-baik kan rencana aksinya ini? Iya Bu. Nah, baik, sekarang karena sudah dituliskan semua rencananya dalam lembar RKPD, saat ini Ibu ingin mendengarkan terlebih dahulu apakah Nak Resti benar-benar bersedia kemudian bersungguh-sungguh untuk melaksanakan rencana aksi ini, kemudian kapan akan dimulai melaksanakan satu persatu rencana aksi yang telah dituliskan di RKPD. Insya Allah saya siap Bu, dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan rencana aksi yang telah saya buat setelah saya keluar dari ruangan ini. Baik, alhamdulillah Ibu senang sekali mendengar keseriusan Resti untuk melaksanakan rencana aksinya. Sekarang Ibu ingin mendengarkan kesimpulan dari Nak Resti setelah menulis rencana aksi ini. Rencana aksi yaitu pertama dimulai dengan saya memotivasi diri setiap akan tidur dan bangun tidur dengan mengucapkan saya ingin menjadi anak yang sukses. Yang kedua yaitu pada saat di sekolah mendengarkan guru membaca materi pelajaran dan tidak berharap pada tugas teman. Yang ketiga, membuat dan melaksanakan jadwal belajar. Yang keempat yaitu apabila ada tugas yang diberikan guru, saya langsung memilih memprioritaskan atau mengerjakan tugas daripada bermain HP. Dan yang kelima yaitu pada malam hari saya akan kembali mengecek apakah ada tugas yang belum saya kerjakan. Oke. Baik ya, itu tadi kesimpulan dari 5 poin RKPD yang sudah Nak Resti kerjakan. Bagus, Nak Resti sudah paham, sudah tahu apa yang harus dilakukan ya. Sebelum mengakhiri ya, ini sudah waktunya ya. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Ibu mau tahu dulu nih, bagaimana perasaan Nak Resti setelah melaksanakan konseling pada saat ini? Setelah saya melakukan konseling hari ini, saya merasa lega karena kesedihan dan keresahan yang saya alami perlahan-lahan mulai mereda Bu, dan sebagai pembelajaran bagi saya agar tidak lagi menunda-nunda tugas yang diberikan kepada saya. Sekali lagi Ibu yakin pasti Resti bisa melakukan rencana aksinya dengan lebih baik ya. Ibu harap Resti tidak merasa sungkan atau segan untuk bisa melakukan proses konseling selanjutnya. Jadi nanti kalau ada masalah temui saja Ibu ya, jangan sungkan-sungkan. Baik Bu, saya akan sering-sering ke ruangan Ibu. Oke, terima kasih Nak Resti. Ibu akan dengan sangat senang hati menyambut kedatangan Resti ya. Baik, tadi kita sudah mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Kita akhiri juga dengan berdoa karena telah diberi kelancaran dalam proses konseling kita pada hari ini ya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum
Silakan ya. Hati Resti ya. Ya Bu. Mas, kelas 9, 5S. Ya Bu.